Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 275 poin bagus, mengapa melompat dari mobil? Hahaha. Ada ledakan tawa dari mobil hitam yang baru saja meninggalkan pinggir jalan Hotel Four Seasons. Aku melihat pria berjas kotak-kotak putih yang berkonflik dengan Lin Yu sedang bersandar di kursi dan menyalakan cerutu dengan anggun, dan tersenyum pahit. Orang bodoh ini, kupikir dia melakukan yang terbaik malam ini. Setelah menonton Lao Su bagaimana cara bermain denganmu. Dia menjadi marah ketika memikirkan apa yang terjadi malam ini. Dia tidak menyangka bahwa wajah cantik Presiden He dari Rongqing benar-benar akan memiliki kedua kalinya, dan dia masih bisa ke dokter. Untuk melampiaskan amarahnya, dia memanfaatkan kerja keras Lin Yu dan Tang Hao, dan meminta pengemudi untuk memberinya mobil Tang Hao. Bos, trik ini terlalu buruk, lega. Sopir di barisan depan berkata dengan kagum. Persetan, siapa yang menurutmu sakit? Setelan kotak-kotak putih itu tersenyum dan menamparkan kepala pengemudi. Bum bum bum. Tiba-tiba ada ketukan di jendela mobil di luar. Setelan kotak-kotak putih itu terkejut dan buru-buru berkata, Sanzi, pernahkah kamu mendengar ada yang mengetuk jendela mobil? Tidak. Tiga karakter itu tersenyum dan berkata, Bos, apa yang kamu bercanda denganku? Lihat jadwalku. Kecepatan kita 60 langkah. Meskipun tidak cepat, tidak mungkin ketahuan. Ketuk jendela, kecuali itu hantu. Tapi bagaimana aku bisa mendengarnya? Kata setelan kotak-kotak putih itu sambil mengerutkan kening. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan dan menemukan bahwa kaca itu berkabut karena cahaya, dan tidak ada yang terlihat. Bum bum bum. Ada ketukan di jendela lagi. Sialan, Sanzi, apa kau sudah mendengarnya sekarang? Setelan kotak-kotak putih itu gemetar ketakutan, dan berkata dengan ngeri. Saya belum mendengar, bos, jangan menakuti saya, Anda tidak tahu bahwa saya pemalu. Kata anak ketiga sambil tersenyum. Aku tidak membuatmu takut. Wajah dalam setelan kotak-kotak putih itu pucat, dan dia sedikit gemetar ketika dia berbicara. Sungguh, dengarkan. Sebelum dia selesai berbicara, dia hanya mendengar letupan di telinganya. Kaca jendela di sebelah kanannya tiba-tiba pecah. Sebuah lengan terentang seperti kilat, mencengkeram lehernya dan menariknya dengan kuat, dan tubuhnya tiba-tiba dia terbang keluar dari jendela mobil dan jatuh dengan keras ke tanah, didorong oleh kelembaman yang besar. Dia berguling ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat dan menabrak tempat sampah di sisi jalan dengan keras. Seandainya bukan karena mobil di jalan ini selama periode waktu ini, dia mungkin telah hancur menjadi daging. Namun demikian, hal ini terjadi, ia juga jatuh dengan keras. Tulangnya hampir robek, dan badan serta kakinya tidak dapat bergerak. Diperkirakan ia mati rasa atau retak. Oh. Dia tampak lemah meski dengan erangan menyakitkan, tapi untungnya dia masih sadar. Oke, fisik yang bagus, aku tidak mati seperti ini. Lin Yu bertepuk tangan, berjalan perlahan ke arahnya dan menendangnya. Jika dia tidak melepaskan sebagian kekuatannya saat membawanya keluar, mungkin dia akan jatuh sampai mati. Baru saja Lin Yu bergegas untuk mengejar, alasan mengapa dia hanya mengetuk jendela dan tidak melakukan apa-apa adalah untuk menemukan jalan yang tidak terpantau. Hei, apa kamu tahu siapa aku? Lin Yu membungkuk dan mengerutkan kening ketika dia melihat sampah kotor dan bau dalam setelan kotak-kotak putih. Setelah melihat Lin Yu dalam setelan kotak-kotak putih, dia menjadi marah, terengah-engah, menatapnya dengan penuh kebencian, dan berkata dengan dingin, Kamu anak, aku mendesakmu. Sebelum dia selesai berbicara, Lin Yu menamparkan mulutnya. Merayu. Setelan kotak-kotak putih itu mendengus kesakitan, membuka mulutnya,
dan segera meluap dengan seteguk darah kental. Pada saat yang sama, ada dua padatan putih, jelas dua gigi. Saya peduli akan kamu. Bentak. Lin Yu menamparkan mulutnya lagi. Wow. Setelan kotak-kotak putih itu penuh rasa sakit, mulut dengan seteguk besar darah dan gigi depan. Sumpah, lalu memarahi. Lin Yu menatapnya sambil tersenyum, dan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Tidak, aku tidak berani. Aku berani. Ada teriakan samar dalam suara setelan kotak-kotak putih, dan butuh dua tamparan untuk menenangkan diri, dan aku merasa pahit, memikirkan situasi ketika aku ditarik keluar jendela barusan, aku tidak bisa menahan perasaan dingin. Mungkinkah dialah yang menarik diriku keluar dari jendela mobil barusan? Apakah ini manusia? Jangan berani. Kenapa kamu tidak berani? Bukankah sajak surga selalu sangat arogan? Lin Yu mencibir, bukankah kamu baru saja mengatakan kamu ingin memainkanku perlahan di dalam mobil? Jas kotak-kotak putih menghela nafas di dalam hatinya, dan dengan memohon bergegas ke Lin Yu dan berkata, saudaraku, hei, aku terkutuk, jangan seperti aku. Aku tidak bisa memuntahkan gading dari mulut anjingku. Kamu mempermainkan aku sampai mati, kamu mempermainkan aku sampai mati. Sudah kubilang, kamu ingat dengan jelas untukku. Jika kamu ingin bermain dengan Rongkin Meiyan di masa depan, aku akan menemanimu kapan saja, tapi sebelum kamu bermain, kamu harus memikirkan baik-baik apakah itu lawanku. Dengan senyum di sudut mulut Lin Yu, matanya yang menyipit melesat dengan dingin dan tajam. Pria berjas kotak-kotak putih itu tidak bisa membantu tetapi gemetar, dan dia melihat bau kematian di mata Lin Yu. Dia gemetar dengan tergesa-gesa, saudaraku, tidak. Hei Tuhan, keterampilanmu aku. Aku akan mengajarimu malam ini. Setelah itu, saya tidak akan pernah berani menghadapi Anda Rongkin Meiyan lagi, tidak pernah berani bertarung lagi. Lakukan saja sendiri. Lin Yu berdiri, meliriknya, dan melihat bahwa dia telah mengatakan semua yang harus dikatakan, dia tidak berbicara omong kosong dengannya lagi, berbalik dan pergi dengan cepat. Tidak sampai sosok Lin Yu tidak lagi terlihat bahwa dia menarik napas panjang dalam setelan kotak-kotak putih, ketika Lin Yu menatapnya sekarang, dia benar-benar merasa seperti ditatap oleh kematian. Dikatakan bahwa tiga orang yang duduk di depan mobil terkejut ketika mendengar suara kaca pecah yang keras, dan menginjak rem dengan satu kaki. Kemudian mereka berbalik dan menemukan bahwa bos di kursi belakang telah menghilang begitu saja. Zhang Da terkejut. Aku menutup mulutku dan dengan cepat berbalik dan melihat ke belakang. Setelah mencari beberapa saat, dia menemukan pria berjas kotak-kotak putih dengan teriakan samar minta tolong dari tempat sampah. Bos, ada apa denganmu? Kenapa kamu melompat dari mobil? Putra ketiga bergegas untuk membantunya berdiri, dan mengangkat setelan kotak-kotak putih lemas ke mobil. Setelan kotak-kotak putih kesulitan. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada putra ketiga. Saya tidak bisa mengatakan bahwa He Jiarong menyeret dirinya keluar dari mobil yang melaju kencang, bukan? Jangan katakan ketiganya tidak percaya, dia tidak bisa percaya ketika dia memikirkannya sekarang, rasanya seperti mimpi, dan dia bahkan tidak bisa mengingat apa yang baru saja terjadi. Namun, dia sangat mengingat nama He Jiarong, dan dia juga sangat mengingat He Jiarong. Dia adalah seseorang yang benar-benar tidak mampu dia beli. Setelah Lin Yu kembali ke rumah, Jiang Yan dan Ye Qingmei sudah tertidur, dia masih membiarkan tempat tidur kosong sendirian, dan tidak bisa menahan nafas. Jika dia belum mengalami indahnya urusan manusia antara pria dan wanita, dia tidak peduli, tetapi setelah mencoba indahnya cinta antara pria dan wanita dengan Jiang Yan, dia tidur di tempat tidur sendirian, mencium wangi tubuh Jiang Yan. Merasa tidak nyaman seperti menggaruk hati dan menggaruk hati. Dia memikirkannya. Besok akan diikat, dan Jiang Yan juga akan diikat di tempat tidurnya. Bagaimana mungkin wanitanya sendiri lari ke rumah orang lain sepanjang hari? Memalukan. Keesokan paginya, segera setelah Lin Yu tiba di rumah sakit,
Shen Yuxuan berlari. Dia tahu bahwa Lin Yu tidak sibuk begitu awal, jadi dia berlari untuk berdiskusi dengan Lin Yu setiap kali terjadi sesuatu. Jiarong, semua cabang kami telah direnovasi, dan beberapa toko telah direnovasi. Anda punya waktu untuk pergi dan melihatnya nanti. Shen Yuxuan duduk di kursi dengan sembarangan. Lihat apa? Kamu ahlinya, kamu cek, pasti baik-baik saja. Lin Yu tersenyum sambil mengambil bahan obat. Ada apa? Apakah ada yang salah denganku? Shen Yuxuan menghela nafas untuk waktu yang lama, dan berkata, apakah kamu masih ingat pengrajin dewa, Duan Fengnian yang saya sebutkan kepada Anda terakhir kali? Ahli ukiran batu giok yang dikenal sebagai keterampilan luar biasa. Lin Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Ya, itu dia. Dia sudah pensiun sekarang. Saya ingin mempekerjakannya sebagai pemahat batu giok di toko kami. Shen Yuxuan bergegas. Harga embrio bagus yang diukir tangannya tidak akan berlipat ganda. Tidak ada masalah sama sekali jika Anda menjual setengahnya. Benarkah? Dewa seperti itu. Lin Yu tersenyum, juga sedikit terkejut. Kalau begitu kamu pergi dan mengundangnya, mengapa duduk denganku? Hei, bukankah ini alasanku datang? Aku pernah ke sana 5 kali. Aku makan pintu tertutup 4 kali. Hanya sekali aku bertemu, tapi aku tidak mengatakan sepatah kata pun, dia sudah pergi. Shen Yuxuan menghela nafas. Dia menghela nafas, jadi saya ingin bertanya apakah ada cara untuk mengeluarkannya dari gunung. Lin Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum, kamu tidak bisa melakukan apa-apa, apa yang bisa saya lakukan? Oh, saya sangat sedih. Shen Yuxuan bersandar di kursi dan menghela nafas terus-menerus. Saya mendengar bahwa ada 2 toko batu giok besar di ibu kota yang juga ingin mempekerjakannya. Jika kita terdaftar lebih dulu, bagaimana kita bisa ingat berada di Beijing? Saya khawatir ini akan sulit. Ekspresi Lin Yu juga menjadi serius. Dibandingkan dengan kecantikan Rongqin, Heji memiliki banyak beban di hatinya. Bagaimanapun, ini benar-benar perusahaannya sendiri, dan kekuatan serta prospek perkembangannya saat ini. Ini jauh lebih baik daripada Rongqin Beauty, dan bahkan Rongqin Beauty akan memasuki pasar internasional selangkah demi selangkah. Jika ini tidak mungkin bahkan di ibu kota, maka pembangunan pasti akan terhambat. Tidak, aku akan pergi dan menemuimu, melihat apakah aku bisa melakukan apa yang aku suka, dan mengundangnya. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata, itu bagus, yang saya tunggu adalah kata-kata Anda. Shen Yuxuan bangun dan buru-buru berkata, seharusnya tidak terlambat. Ayo pergi sekarang. Kamu tidak ingin ke dokter hari ini? Oke, ayo pergi. Lin Yu berpikir sejenak, tapi tidak menolak, menyapa Li Zhensheng dan berjalan keluar. Siapa tahu dia dan Shen Yuxuan baru saja tiba di depan pintu ketika sebuah mobil dengan foto-foto pemerintah berhenti di pintu masuk rumah sakit. Sopirnya buru-buru turun dan melihat punggung Lin Yu dengan gembira, dan buru-buru berteriak, Dr. Ho, Menteri Hao, tolong. Pergi ke lokasi konstruksi di sana. Lin Yu meliriknya dan mengenalinya sebagai pengemudi Hao Ningyuan, Menteri baru Kementerian Kesehatan. Terakhir kali Hao Ningyuan dan keluarganya jatuh sakit, itu karena lokasi konstruksi di Tenggara Komunitas yang menyebabkan peletakan batu pertama. Melihat penampilan pengemudi yang kasar, Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya, pergi ke lokasi konstruksi. Apa yang terjadi? Bukankah peletakan batu pertama telah dicabut? Dia yakin tidak akan ada lagi masalah dengan 5 elemen terakhir. Ini bukan masalah peletakan batu pertama, tapi sesuatu yang sangat aneh digali di lokasi konstruksi. Menteri Hao berpikir bahwa Anda mendapat informasi yang baik dan ingin meminta Anda untuk datang dan melihat-lihat. Sopir itu buru-buru berkata, sesuatu yang sangat aneh. Lin Yu bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Aku tidak tahu. Sopir itu menggaruk kepalanya, malu, pokoknya, ini sangat aneh, kamu harus pergi dan lihat sendiri.
Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.